warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalan amma ba'du. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmatnya. Tak lupa salawat serta salam mari kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta para sahabatnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Beriman kepada Nabi dan Rasul merupakan rukun iman keempat bagi umat muslim. Sehingga sangat dianjurkan bagi kita untuk tidak hanya sekedar mengetahui 25 Nabi dan Rasul, tetapi juga mengetahui sejarah dan mengimaninya. Iman kepada Nabi dan Rasul juga dapat menumbuhkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui alam semesta. Karena kita mempercayai dan meyakini kejadian-kejadian luar biasa yang terjadi pada zaman Rasul terdahulu. Dalam Islam terdapat 25 Nabi dan Rasul yang wajib dipercayai dan diimani, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi akhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tentang Nabi keempat, yakni Nabi Hud alaihissalam. Nabi Hud merupakan salah satu Nabi yang kisahnya tercantum dalam Al-Quran. Nabi Hud merupakan keturunan dari Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Hud merupakan putra dari Abdullah bin Ribah, yang merupakan keturunan dari suku Kuat, yaitu suku yang berada di Timur Tengah, lebih tepatnya di antara negara Yaman dan Oman. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk menyampaikan dakwah kepada kaumnya agar kembali ke jalan yang benar, beriman kepada Allah yang menciptakan mereka, menghidupkan dan mematikan mereka, serta memberi atau mencabut rezeki dari mereka. Kaum Ad tinggal di wilayah Al-Ahqaf yang berada di daerah Yaman, yang sekarang dikenal sebagai Hadramaut. Mereka hidup dengan cara berkebun dan berternak. Mereka tampak hidup sejahtera dari hasil ternak dan kebun mereka. Namun sayangnya mereka tak beriman kepada Allah. Mereka malah menyembah berhala yang dijadikan sebagai Tuhan mereka. Berhala yang disembah kaum Ad ada 3, yaitu Sa'ad, Samud, dan Hera. Nabi Hud berkata pada kaum Ad bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah. Untuk berdakwah kepada kaum Ad, beliau berseru agar mereka menyembah Allah dan meninggalkan berhalanya. Bukannya mengikuti apa yang disuruhkan oleh Nabi Hud, kaum Ad justru mengolok dan menertawakan Nabi Hud. Mereka melihat bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud mengubah cara hidup mereka, serta membongkar peraturan dan adat istiadat yang mereka kenal dari nenek moyang mereka. Walaupun begitu, Nabi Hud tetap mendakwahi kaum Ad dan terus mengingatkan mereka tentang azab Allah yang menimpa kaum-kaum terdahulu. Namun, hanya sedikit dari kaum Ad yang mendengarkan Nabi Hud. Sebagian besar dari mereka tetap menyembah berhala. Bahkan, ada yang menantang Nabi Hud untuk meminta kepada Allah agar menurunkan azab kepada mereka. Karena kehabisan cara untuk menghadapi kaum Ad, Nabi Hud pun hanya bisa mengadu kepada Allah dan mengajak kaum beriman untuk meninggalkan kaum Ad. Setelah kepergian Nabi Hud, kaum Ad dilanda oleh kekeringan, hewan-hewan binasa, serta kebun-kebun layu dan mati. Kaum Ad melakukan ritual untuk meminta hujan. Tak lama kemudian muncul awan hitam yang menutupi langit. Mereka bersorak gembira karena mereka mengira bahwa akan ada hujan yang membasahi ladang mereka yang sedang mengalami kekeringan. Namun mereka tak sadar bahwa awan tersebut adalah azab dari Allah untuk mereka. Mereka baru menyadarinya ketika awan tersebut menurunkan angin puting beliung yang disertai gemuruh petir dan kilat yang menyambar. Angin puting beliung tersebut menerbangkan kaum Ad beserta yang dilaluinya. Angin puting beliung tersebut terjadi selama 8 hari 7 malam dengan sangat dahsyat. Kaum Ad binasa karena azab yang diberikan oleh Allah. Sementara itu, Nabi Hud dan pengikutnya selamat karena telah menyingkir sebelum bencana tersebut terjadi. Seperti yang dijelaskan dalam surat Hud ayat ke-58 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma jaa'a amruna najjayna hudaw walladzina amanu ma'ahu birahmatin minna wa najjaynahum min 'adzabin ghalidh. Yang artinya, dan saat azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula
mereka di akhirat dari azab yang berat. Nabi Hud wafat pada umur 472 tahun dan dimakamkan di sebelah timur Hadramaut. Hikmah dari kisah Nabi Hud alaihissalam yaitu Nabi Hud merupakan tentang sabar. Beliau tak pernah marah untuk mengajak kaum Ad bertaubat kepada Allah. Kekayaan, kehebatan, dan kepandaian seseorang dapat menjadikan seseorang semena-mena terhadap orang lain karena merasa bisa. Akhir kata, sampailah kultum kami pada bagian penutup. Sebagaimana tidak ada gading yang tidak retak, pasti apa yang kami sampaikan tidak luput dari kesalahan. Kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadikan inspirasi untuk meningkatkan iman dan amal ibadah kita. Sebelum menutup kultum, izinkan kami berpantun terlebih dahulu. Manis merah si buah ceri, pepaya masak banyak terjatuh. Akhir kata dari kami, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.